Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Hutasoid. Hari ini kita masih melanjutkan materi metabolisme bagian yang terakhir, yaitu anabolisme. Anabolisme itu kebalikan dari katabolisme yang udah kita bahas di video sebelumnya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, yuk jangan lupa di subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian. Yuk langsung saja kita mulai. Anabolisme itu adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Penyusunan itu sering juga disebut dengan sintesis atau asimilasi. Jadi kalau pernah dengar asimilasi, nah itu adalah anabolisme juga. Oke, anabolisme ini bersifat endergonik, artinya membutuhkan energi. Jadi, jika energi yang digunakan nanti berasal dari cahaya, disebut dengan fotosintesis. Dan jika energi yang digunakan berasal dari zat kimia, disebut dengan kemosintesis. Nah, jadi contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sekarang kita mulai dari fotosintesis. Seperti yang kita ketahui bahwa organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis adalah daun. Di bagian daun itu terdapat jaringan palisade dan jaringan spons yang disebut dengan mesofil daun. Nah, di mesofil daun inilah terjadi fotosintesis. Karena di mesofil ini banyak mengandung kloroplas. Nah, ini adalah gambar struktur kloroplas yang terdiri dari granum atau grana. Jadi granum ini adalah kumpulan dari beberapa tilakoid. Jadi kalau satu keping biji ini dinamakan dengan tilakoid. Di granum atau grana itu terjadi reaksi terang. Sedangkan di stroma, warna gelap di dalam, terjadi reaksi gelap. Kemudian kloroplas memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Lalu di sini ada lamela. Itulah struktur kloroplas. Berikut ini adalah reaksi umum dari fotosintesis yang terdiri dari CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Nah, dari persamaan umum reaksi ini, CO2 ini nanti akan dipakai sebagai bahan untuk reaksi gelap, lalu akan menghasilkan C6H12O6 hasil dari reaksi gelap. Kemudian H2O ini akan dipakai untuk bahan reaksi terang yang akan menghasilkan oksigen, dan oksigen ini nanti akan dilepaskan ke udara lalu dipakai untuk bahan respirasi oleh makhluk hidup. Pada proses fotosintesis, pertama ada reaksi terang atau disebut juga dengan reaksi Hill. Reaksi terang atau reaksi Hill ini terjadi pada grana atau tilakoid. Dan reaksi Hill itu hasilnya nanti ada ATP, NADPH2, dan oksigen. Reaksi terang biasanya berlangsung pada siang hari karena memang membutuhkan cahaya. Lalu reaksi terang ini berlangsung dengan cara fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Baik, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu fotofosforilasi siklik. Foto artinya cahaya. Siklik itu artinya siklus ya. Jadi fotofosforilasi itu artinya aliran elektron pada reaksi terang menyebabkan bertambahnya molekul fosfat ADP menjadi ATP. Kemudian nanti hasil dari fotofosforilasi siklik adalah ATP. Lalu di sini ada istilahnya fotosistem. Fotosistem itu maksudnya klorofil menyerap energi foton dari cahaya. Lalu ada fotosistem 1, artinya dia memiliki panjang gelombang 700 atau sering disebut dengan P700. Lalu ada fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680 atau sering disebut dengan P680. Nah, ini adalah reaksi fotofosforilasi siklik. Biasanya ini terjadi pada organisme yang memiliki satu fotosistem saja.
Siklik itu sama artinya dengan siklus. Kembali ke awal. Nah, jadi reaksi fotofosforilasi siklik itu diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 dan mengakibatkan eksitasi. Eksitasi itu maksudnya pelepasan elektron. Lalu elektron ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transfer elektron. Nah, rantai transfer elektron itu yang ini ya. Nah, aseptor yang terlibat yaitu federoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Nah, pada rantai transfer elektron ini terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP. Kemudian elektron akan jatuh kembali ke fotosistem 1. Jadi dari reaksi fotofosforilasi siklik dihasilkanlah ATP. Berikutnya cara yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Reaksi non-siklik itu adalah perpindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Nah, di sini akan melibatkan cahaya, fotosistem 1, fotosistem 2, akseptor elektron, ADP, NADP, dan juga H2O. Lalu nanti dari fotofosforilasi non-siklik hasilnya adalah ATP, NADPH2, dan juga oksigen atau O2. Selanjutnya reaksi fotofosforilasi non-siklik. Nah, di sini energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2. Khususnya cahaya warna merah, nila, biru. Sedangkan warna hijau dan sedikit kuning akan dipantulkan kembali. Maka klorofil nampak terlihat warna hijau karena memantulkan warna hijau. Selanjutnya, energi foton akan memacu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron. Lalu elektron akan ditangkap oleh aseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron ini, maka terjadi fotolisis air atau pemecahan molekul air yang nantinya akan diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang berasal dari fotolisis ini selanjutnya akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2. Sementara O2 atau oksigen yang dihasilkan dari fotolisis akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis dan digunakan untuk respirasi atau pernapasan pada makhluk hidup. Sedangkan hidrogen 2H yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Nah, selanjutnya kita kembali ke elektron yang berada pada aseptor primer yang ini. Selanjutnya harus dialirkan ke fotosistem 1 melalui rantai transfer elektron. Akseptor yang terlibat di sini yaitu PK atau plastoquinon, kompleks sitokrom, PC atau plastosianin. Nah, pada saat melewati rantai transfer elektron, terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP, sehingga dihasilkan molekul ATP. Selanjutnya sampai di fotosistem 1. Pada fotosistem 1, setelah menerima foton dari cahaya, juga melepaskan elektron yang ditangkap aseptor primer. Selanjutnya elektron dipindahkan menuju ferendoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Sehingga terjadilah pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Nah, kekosongan elektron pada fotosistem 1 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2, sehingga tidak terjadi lagi fotolisis air. Nah,
Jadi, secara singkat, hasil dari fotofosforilasi non-siklik adalah oksigen atau O2, ATP, dan NADPH2, yang nantinya ATP dan NADPH2 akan digunakan pada siklus Calvin. Selanjutnya, reaksi gelap atau disebut dengan siklus Calvin-Benson. Kenapa disebut siklus Calvin? Karena memang yang menemukan itu adalah Malvin Calvin. Nah, tadi hasil dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH2. Nah, itu akan dipakai di reaksi gelap. Jadi, bahan untuk reaksi gelap adalah ATP, NADPH, kemudian CO2 yang didapat dari atmosfer. Lalu reaksi gelap ini terjadi di stroma. Dan hasilnya nanti dari reaksi gelap adalah glukosa atau C6H12O6. Dan pada reaksi gelap ini tidak memerlukan cahaya sebagai sumber energi. Namun energi yang dipakai di sini adalah ATP dari hasil reaksi terang yang tadi. Baik, selanjutnya tahapan reaksi gelap atau siklus Benson itu ada 3 tahapan yang terdiri dari fiksasi karbon. Nah, tahap fiksasi itu artinya pengikatan. Nah, siapa yang diikat? Yang diikat di sini adalah karbon dioksida oleh RUBP. RUBP itu singkatan dari ribulosa bifosfat. Nah, kemudian dikatalis oleh enzim Rubisco sehingga membentuk 3 fosfogliserat. Tahap yang kedua dinamakan dengan fase reduksi. Reduksi berarti ada pengurangan. Nah, reduksi APGL menjadi G3P. APGL itu singkatan dari asam fosfogliseraldehid menjadi G3P. G3P itu singkatan dari gliseraldehida 3-fosfat. Lalu tahap yang terakhir disebut dengan tahap atau fase regenerasi. Di sini akan dibentuk kembali RUBP dan dalam siklus ini menggunakan 3 ATP. Nah, ini adalah siklus Calvin-Benson. Terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama disebut dengan fiksasi karbon atau pengikatan karbon. Jadi, dalam tahap ini terjadi penangkapan karbon dioksida dari udara bebas. Lalu, CO2 yang berhasil ditangkap kemudian disatukan dengan RUBP atau ribulosa bifosfat oleh bantuan enzim Rubisco. Hasil dari pengikatan 3 molekul RUBP dan 3 molekul CO2 berupa 3 molekul yang memiliki 6 karbon yang tidak stabil. Karena karbonnya tidak stabil, maka segera dipecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau disingkat dengan PGA. Tahapan yang kedua adalah reduksi. Nah, di sini 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau senyawa dengan karbon 3. Pada pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADPH+. Dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Selanjutnya, tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Nah, proses yang terjadi pada tahapan regenerasi ini adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. Jadi, 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat dari tahapan reduksi akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa. Sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat lainnya digunakan dalam pembuatan RUBP.
Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang didonorkan fosfatnya sehingga membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 G3P dalam siklus Kelvin membutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. Molekul glukosa atau C6H12O6 terdiri atas 6 karbon. Hasil dari proses fiksasi pada 1 kali siklus Kelvin adalah 1 molekul PgAl yang memiliki 3 atom karbon. Sehingga jalannya proses siklus Kelvin yang diperlukan untuk menghasilkan 1 buah molekul glukosa adalah 2 kali siklus Kelvin. Terakhir yang akan kita bahas adalah kemosintesis. Kemosintesis memperoleh energi dari senyawa kimia atau zat kimia. Nah, yang paling sering dibahas yaitu nitrifikasi. Ada 2 tahap dalam proses nitrifikasi, yaitu nitratasi dan nitritasi. Nitrifikasi itu adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Nitritasi itu adalah oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Bakteri nitrit itu contohnya Nitrosomonas dan Nitrococcus. Nah, ini kita bisa melihat proses oksidasi amonia menjadi nitrit, dan ini adalah bakteri yang berperan dalam membantu, yaitu Nitrosomonas dan Nitrococcus. Selanjutnya, nitratasi. Nitratasi itu adalah oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat yang dibantu oleh bakteri nitrat. Contoh dari bakteri nitrat itu adalah Nitrobacter. Nah, berikut adalah persamaan reaksi dari oksidasi nitrit menjadi nitrat yang dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.